talent management. Nah itunya artinya harus ada nih. Kalau kita mau membuat katakanlah wind farm kan, berapa PhD dari Indonesia yang harus involve misalkan, berapa mahasiswa satu yang harus involve, berapa dari university harus involve gitu. Itu harus menjadi dalam tanda kutip TKDN-nya gitu. Next. Nah, jadi in summary ya, yang pertama we need a big push ya to accelerate the Indonesian energy goal yang tadi ya. Yang kedua, big push ini itu yang pertama tentu dari sisi legal atau regulation. Yang kedua tentang masalah regulasi ini karena gini ya, birokrasi itu ya kayaknya ya walau gimana pun harus reform ya, karena ini akan terkait dengan banyak banget regulasi yang saling tumpang tindih kan antara pusat, daerah, kemudian ternyata lahannya itu hutan lindung segala macam. Pusingnya kayak gimana gitu. Ini saya aja jadi ASN kan baru 6 bulan ya. Itu kita pengen mengirimkan orang ke CERN, mahasiswa. Dari pimpinan udah mendukung, oke, kita perlu meningkatkan keterlibatan grup BRIN itu ke CERN gitu. Oke, siap, mengirimkan orang ke CERN. Lalu terpikir, ini skemanya gimana kalau ASN terkendala ada yang namanya izin belajar, ada yang namanya tugas belajar. Kalau saya pergi nggak boleh kurang dari 1 bulan, nggak boleh lebih dari 3 bulan. Nanti kalau pakai skema DBR, Degree by Research, belum selesai isunya sampai sekarang. Padahal niat baiknya sudah ada gitu. Tapi sekedar mengirimkan orang ke sana aja kepentok dengan beberapa regulasi yang ini nanti kalau ASN tukinnya gimana gitu, tunjangan kinerjanya gimana. Itu hanya sederhana banget kan dibanding membangun PLTN gitu kan. Yang ternyata tempatnya hutan lindung, lebih mumet lagi gitu. Perda apa segala macam kan. Tapi yang dibutuhkan, ya ini saya nggak tahu ya apakah dari sisi kelembagaan perlu dibentuk super body yang lebih sakti daripada Dewan Energi Nasional atau Kemenkoan Energi atau apa, saya juga nggak ngerti. Tapi saya kebayang rumitnya seperti apa sih setelah 6 bulan jadi ASN gitu, yang ngirim mahasiswa aja susah banget gitu. Wah rumit banget gitu kan. Legalitasnya kan, aspek regulasinya itu. Yang kedua kita butuh big project, supply chain dan talent management ya. Yang ketiga industrial economic strategy untuk mencapai Indonesia Emas 2045 itu harus sinergis dengan energi strategi gitu. Dan yang terakhir ya Indonesia Emas 2045 hanya bisa tercapai kalau kita learn how to optimize renewable resource yang sangat-sangat kaya gitu. Itu kesimpulannya. Siap. Mangga. Terima kasih Julkaida, menarik. Ini yang coba saya garis bawahi itu adalah bagian dari apa? Si supply chain dan talent management ya. Nanti kalau dari apa angle saya mikir tadi itu kelihatannya memang mungkin supply chain ini kalau saya ngelihat ya yang ada di pemerintahan gitu ya. Kita tuh masih sukanya tuh beli dari luar negeri apa segala macam, nggak pernah mau apa bikin dari nol. Tapi itu mungkin diskusi kita nanti. Dan juga soal si talent management itu yang saya lihat ya talentnya itu lagi gitu kan. Ini kan juga problem sebenarnya. Mungkin Discordia itu bisa menjadi sebuah ini ya Bang ya, wadah ya nanti ya untuk supaya bisa memunculkan talent-talent baru. Anyways, sebelum kita berlanjut diskusinya nanti kita ke Bang Alit dulu kali ya. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ijul, Pak Sarif, Pak Anin tadi yang sudah memberikan paparannya. Izinkan saya memberikan juga paparan tapi dari perspektif mungkin yang berbeda ya. Karena dari Discordia saya ingin mempertengkarkan gitu ya. Boleh ditampilkan itu ya. Jadi saya membuat judul Transisi Energi Indonesia, Hilirisasi dan Pemrosesan gitu ya. Kenapa saya katakan demikian? Energy transition ini saya melihat ada 3 hal. Pertama dari teori skala Kardashev yang menyatakan bahwa apabila suatu peradaban atau dunia atau Earth gitu ya atau planet ini sudah bisa memanen energi dari seluruh potensi energi yang ada di luar fossil fuel. Misalnya dengan angin, dengan matahari, nanti dengan gempa tektonik, dengan tsunami, ya, dengan badai,
Itu artinya kita sudah memasuki suatu peradaban skala 1 yang dibayangkan oleh Kardashev. Dan itu kita bisa mencapai kira-kira 100 sampai 1000 tahun lagi. Dan kalau itu sudah tercapai, kita sudah mengkonsumsi energi, kemudian berhasil memanen energi seperti itu, nanti selanjutnya kita akan sudah interplanetary gitu ya, dukungan solar nanti. Kalau sudah juga skala peradaban tingkat 2, nanti kita masuk skala peradaban tingkat 3 yang sudah intergalaksi. Jadi ini memang seperti ini ya, film ya, tapi itulah yang sudah dirumuskan oleh Nikola Kardashev bahwa soal konsumsi energi ini sebetulnya juga meningkatkan peradaban manusia, peradaban planet ini. Jadi soal masa depan ya, sehingga membayangkan kalau diskusinya banyak ekstraterestrialnya ya yang dibahas ya, tapi kalau saya membayangkan bahwa energi ini akan meningkatkan kita ke arah peradaban yang lebih tinggi dari sekarang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa menuju energi transisi ini, mengikuti tadi skala Kardashev ya, bahwa ada suatu skala ekstraksi dan pemrosesan yang sangat besar untuk membuat teknologi-teknologi baru yang namanya renewable technology ya. Sehingga tidak heran bahwa catatan bahwa misalnya kobalt di Republik Kongo akan meningkat 500% penggalian mineral resource yang penting itu, yang kritis untuk membangun baterai atau ekosistem kendaraan listrik. Atau di Indonesia sendiri nikel gitu ya, dengan di Filipina sumber ekstraksi termasuk dominan di dunia juga akan sekitar 300% meningkat penggalian deeper gitu ya, mineral earth di dunia. Ini memang dua mata uang, satu kelihatan sangat cantik gitu ya, sangat menggoda karena ini adalah bisnis yang besar dan ini kesempatan kita untuk membangun kedaulatan, kemandirian tadi. Saya punya istilah nih, net zero emission harus juga net zero poverty gitu. Poverty. Jadi net zero emission harus meningkat kesejahteraan dan ini kesempatan kita sekarang untuk membangun kedaulatan dan kemandirian dan mendapat kesempatan memperoleh manfaat dari momentum energi transisi dan momentum sumber daya alam kita. Yang ketiga, ini yang paling penting mau saya sampaikan, bahwa transisi energi akan melahirkan konsekuensi power relation gitu ya, yang mampu menguasai energi transisi atau energi masa depan renewable ini juga akan membentuk peta geopolitik dunia yang baru. Walaupun sekarang sudah mulai terjadi ya, bongkar pasang kekuatan geopolitik superpower dunia, tapi ini nampaknya didorong dengan penguasaan teknologi, penguasaan sumber daya alam, itu akan terjadi bentuk geopolitik yang baru. Dan Cina menjadi pemain yang sangat besar karena dia sudah mempersiapkan diri udah 20 tahun yang lalu, men-skill leverage dia untuk mengekstraksi, memproses dan mengekspor yang namanya rare material yang mereka miliki, juga membangun suatu hubungan ekonomi politik dengan obor, yaitu negara-negara Afrika dalam hal ini, kemudian Indo-Pasifik, kemudian Asia Tengah, dan kemudian Amerika Latin, yang memiliki sumber-sumber daya mineral seperti lithium, nikel, kobalt gitu ya, kemudian rare earth metal lainnya yang untuk mendukung suatu perkembangan new teknologi. Dan Cina ini juga sendiri secara geografik juga memiliki dominasi ekstraksi sumber daya alam rare earth dan mereka bisa memprosesingnya gitu ya. Dan dunia tergantung sekarang sama Cina. Dan kita melihat bagaimana Cina memanfaatkan itu menjadi suatu kemajuan bagi dirinya sendiri gitu ya, memenuhi kebutuhan energinya dalam negeri, tapi sekaligus juga menyediakan menservis dunia, belahan dunia lain secara bisnis dan politik untuk menuju ekosistem energi baru terbarukan. Jadi akhirnya Cina mau tidak mau
adalah negara adidaya yang muncul karena suatu keniscayaan mereka mempersiapkan diri baik secara politik internal maupun secara teknologi dan inovasi. Mau tidak mau dunia menerima dia sebagai suatu kekuatan sumber daya adidaya energi, dalam hal ini adalah energy transition. Dan saya kira di Indonesia saat ini momentum yang paling tepat karena Pak Jokowi, pemerintahan Pak Jokowi sudah mencanangkan bentuk hilirisasi dalam barang-barang mineral yang tentu saja itu kita arahkan kepada satu bentuk energi transisi akan dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Kita punya 2 kapal tanker energi transisi tanda kutip ya, satu di PLN, satu di Pertamina. Nah, dua-dua ini harus benar-benar melakukan transformasi dalam bidang model bisnisnya sekaligus pada penguasaan terhadap teknologinya, sehingga kita pada satu titik bukan hanya sekedar mengurangi tujuan dunia yang bersama itu net zero emission, tapi juga net zero poverty di Indonesia. Selanjutnya, nah akselerasi transisi energi. Satu, kita harus punya bahasa yang sama di dunia ini, karena ini problem energi transisi ini bukan problem yang tadi dikatakan suatu negara-negara, tapi udah planetary problem, udah kemanusiaan gitu ya. Sehingga harus punya bahasa sama. Bahasa yang sama kebetulan adalah bahasa Inggris, teknologi informasi dan internet. Itu kita bisa menyebarkan gagasan ini kepada seluruh dunia pada model ini. Yang kedua adalah mulai dengan knowledge based economy. Jadi berbasis kepada knowledge atau science, sehingga kita bisa tahu mana yang merusak duluan gitu ya, mana yang kira-kira bisa cepat, mana yang bisa akselerasi transisinya bisa baik. Tidak semua problemnya digali semua gitu ya, dimanfaatkan semua, nanti habis tanah digali semua gitu ya. Bangka Belitung habis, nanti hilang pulau itu gitu ya kalau kita gali semua, karena rare earth ini tanah aja gitu ya. Infrastruktur organisasi global, jadi ini harus jadi perusahaan global. Kita sudah bersyukur ada COP gitu ya, gerak-gerak tiap tahun, acara-acara tentang climate change gitu ya, perubahan iklim. Karena kita sekarang inovasi kita, perkembangan kita, kemajuan kita, big push kita, lomba-lombaan dengan tenggelamnya kita, hancurnya kita, banjirnya kita. Climate change itu udah ancaman di depan mata. Jadi ini bagian dari climate safe future ya. Pendidikan, riset dan inovasi harus berbasis sains dan footprint gitu. Jadi kita harus bisa mulai membedakan nih di BRIN, mana perkembangan teknologi yang masih ada emisinya gitu, mana yang sudah tidak ada emisinya. Yang masih emisinya jangan diteruskan itu. Yang tidak ada emisinya, mengurangi emisi, itu yang harus kita galang. Selanjutnya, ini yang pertama, yang ketiga. Nah, climate safe future ini akan membangun satu yang namanya nanti geopolitik shape atau geopolitik shape gitu ya, bentuk geopolitik di masa depan dalam konsep planetary. Jadi ini harus ada pemerintahan atau government bersama yang mengatur yang barang mineral, public goods gitu. Mineral ini nanti makin jarang, makin susah, jangan sampai rebutan kemudian jadi perang. Yang harusnya mendahulukan security, energi, kemudian kemanusiaan itu habis dulu karena perang bom atom gitu ya. Seperti kasus misalnya Ukraine sama Rusia. Ukraine itu baru tanda tangan 8 bulan sebelum diinvasi Rusia tentang kerjasama dengan Uni Eropa untuk membangun sumber-sumber. Ukraine itu punya sumber daya rare earth untuk mensupport Uni Eropa membangun new renewable energy selain Cina. Jadi semua negara sekarang kan lagi cari sumber-sumbernya. Jangan sampai terjadi perang. Bom atom duluan meledak daripada climate safe future tadi, daripada renewable tadi. Ini jadi penting, jadi perlu yang namanya suatu global organization, good public yang memikirkan hal ini. Sehingga ini sudah masuk planetary security. Berlomba-lomba pecah perang atom dulu, kita tenggelam dulu, meledaknya dan gunung Gunung Toba atau yang di sini Krakatau, atau ketabrak sama asteroid. Jadi kita secara kemanusiaan ya memang harus sudah mempertimbangkan duluan mana. Maka inovasi teknologi mempertimbangkan peace, perdamaian dulu.
security, planetary security dulu. Collectivity soal namanya ecological integrity. Jadi harus hati-hati bersama-sama. Ini bukan soal negara per negara. Ini harus soal kebersamaan. Dan menurut saya Indonesia bisa punya peran yang sangat penting karena kita adalah satu dari kekuatan sumber daya alam yang bakal diperebutkan. Kalau kita bermain dengan benar, kita akan bisa menguasai satu permainan energi transisi. Tapi kalau tidak, kita diperebutkan, dihajar, direbut, diambil, diduduki. Nah, ini pentingnya yang namanya hilirisasi dalam konsep energi transisi kepada kepentingan nasional dalam pertahanan dan keamanan dan kedaulatan suatu bangsa. Jadi kuatnya suatu bangsa juga harus berbasis kepada bagaimana kita mengelola energi dan sumber daya alam kita. Dan saya menyatakan bahwa hilirisasi mineral, barang tambang dalam kerangka energi transisi harus diteruskan dengan satu kebijakan, suatu kepemimpinan yang kuat, yang memahami bahwa energi transisi adalah bagian dari konsep geopolitik ketahanan dan keamanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bang Ali, ini menarik. Terima kasih, kita beli applause dulu buat semua pembicara kita atau provokator kita gitu ya. Nah, sebelum kita diskusi lebih jauh, mungkin saya tadi ada ke-trigger satu hal gitu ya. Di mana teman-teman dari PLN itu mereka sudah membuat sebuah big push. Itu kalau mau dievaluasi sekitar berapa tadi, 156 ya? 156 billion US dollar gitu ya. Kemudian kita mendengarkan juga paparan dari Zulkaidah bahwa ya salah satu yang penting itu adalah kenapa big push itu perlu, karena bisa membangun supply chain gitu dan juga talent management. Nah, mungkin ini saya mau men-trigger satu dulu. Tadi Mas Anin kebetulan ini teman-teman sekalian tadi beliau izin ada agenda lain sehingga hari ini mungkin untuk diskusinya akan dilanjutkan oleh Mbak Melvina ya. Mbak Melvina, halo. Halo, selamat sore. Ya, Mas oke. Ardi. Ya, siap, terima kasih. Mbak Melvina, mungkin nanti sedikit perkenalan. Ini saya pengen nanya dari apa yang tadi sudah saya paparkan tentang big push dari PLN 156 billion. Kemudian juga ada hal yang penting dari big push tersebut bisa membuat sebuah supply chain dan bisa juga memanage talent management tadi gitu ya. Nah, ini kalau dari perspektif atau dari kacamata private sector gimana ya cara melihat peluang ini gitu ya? Oke, terima kasih Mas Ardi untuk pertanyaannya. Memang menarik sekali ya diskusi three sector partnership ini antara government dan private sector juga masyarakat secara luas. Jadi untuk dari private sector memang challenge-nya itu adalah terkait dengan regulasi yang ada gitu. Kita melihat sebenarnya banyak sekali potensi yang ada. Tadi yang seperti Pak Anin sampaikan di bidang renewable energy di Indonesia, juga sebenarnya kalau saya lihat secara regional itu source of financing juga banyak yang ingin masuk Indonesia. Cuman melihat environment untuk berdasarkan proyek yang ada, kemudian dari segi regulasi mungkin Indonesia dibandingkan dengan negara tetangganya masih banyak tantangan yang saat ini kita hadapi. Gitu. Nah, harapan ke depannya mungkin saya melihat tahun election ini adalah peluang untuk pemerintah yang baru gitu ya untuk menjembatani regulasi yang sudah ada di pemerintahan sebelumnya dengan harapan terutama untuk sektor renewable energy ini mendapatkan push gitu. Karena saya ngelihat ini it's just a matter of time ya. Jadi saya ngelihat nggak cuma, jadi kalau pertumbuhan ekonomi itu prediksinya itu adalah akselerasi secara cepat menuju dengan Indonesia Emas 2045. Nah, ini sektor energi ini harusnya menjadi salah satu sektor yang mendukung pertumbuhan itu gitu. Jadi saya melihat nanti akselerasi di sektor ini akan sangat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia dan itu dampaknya akan menjadi multiple, jadi tidak hanya dalam renewable energy secara investasi yang masuk ya, tapi juga mungkin dalam lapangan pekerjaan, kemudian ke dalam kemampuan atau skill dari individu yang harus dimiliki mengenai transisi energi ini.
Oke, Kurang baik. lebih seperti itu. Baik, jawaban Mbak dari- Melvina, terima kasih. Berarti yang menjadi pondasi awalnya berarti adalah si regulasi itu dulu ya. Regulasi itu harus prudent lah kurang lebih. Kalau nggak prudent tadi Zul menyampaikan dalam 11 tahun geothermal itu berganti 8 kali Zul ya kalau nggak salah. Berganti 8 kali dan itu dalam tanda kutip mungkin menyulitkan pihak swasta atau talent yang untuk bisa menggarap itu semua. Nah mungkin ini saya lanjutkan ke Bang Sarip nih, gimana Bang kalau dari perspektif government dalam hal ini PLN kira-kira untuk hal-hal yang seperti tadi disampaikan Mbak Mel dan concern dari Zul paparannya, itu kira-kira kita bisa nggak ya punya kebijakan yang ajak gitu, yang prudent dan segala macam. Kira-kira kayak gimana kalau misalnya boleh untuk dielaborasi? Iya, terima kasih Mas Hardi. Memang kebijakan ini kan di pemerintah ya. PLN ini kan hanya pseudo regulator untuk pengelolaan jaringan ketenaga listrikan. Tetapi dalam konteks transisi energi kami memang untuk pertama kalinya dalam sejarah itu RUKN, Rencana Umum Ketenaga Listrikan Nasional yang tadi disebut Mas Izul, yang dibangun oleh Kementerian SDM itu selaras sama RUPTL yang diajukan PLN ke Kementerian SDM. Yang saat ini masih digodok sih, tapi ini udah selaras. Ini untuk pertama kalinya. Jadi nuansnya memang dalam kebijakan ini agak kompleks gitu ya. Tapi itu suatu keberhasilan yang harus kita syukuri. Nah, untuk leverage ya agar ini bisa lebih konsisten ke depannya, kami mendorong sama pemerintah beberapa kementerian gitu ya agar skenario transisi energi ini bisa dituangkan dalam peraturan presiden minimal agar setidaknya perlu effort gitu ya dari pemerintahan selanjutnya nanti kalau memang mau mengganti begitu. Jadi memang kesinambungan ini salah satu challenge tapi ya ini kita melakukan banyak upaya agar ini bisa terus selaras. Tapi saya pikir dengan tekanan dunia internasional yang begitu kuat ya, tekanan politik dan macam-macam gitu, itu saya pikir sulit ya untuk membuat rencana yang lebih buruk. Kemungkinan besar ke depan akan lebih agresif dan memang untuk beberapa sektor spesifik ya tadi geothermal ini memang challenge-nya agak luar biasa karena risk-nya sangat besar. Nah saat risk besar ini jadi challenge karena mungkin birokrasi kita atau kebijakan kita ini harus bisa mengabsorb risk ini dan tidak gimana ya, kita harus bisa menangkap bedanya mungkin maling gitu ya dengan kerugian negara gitu. Nah ini juga salah satu, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan risk tinggi, ini yang berpotensi digeser ke arah kerugian negara. Mungkin ini juga salah satu challenge yang perlu kita sama-sama edukasi gitu ya aparat penegak hukum agar lebih paham gitu karena konteks renewable energy ini selain variable energy, coal gitu ya, itu kita PLN jualan 6 sen, kira-kira 6 sampai 6,5 sen per kWh gitu. Tetapi hydro 10 sampai 13, geothermal itu di atas 11 sen gitu per kWh, itu udah lebih mahal. Nah, bagaimana ini juga jadi diskusi gitu, bagaimana PLN mendorong transisi energi ini dengan, loh kamu kenapa milih yang lebih mahal? Jangan-jangan ada gitu orang-orang yang hidup di ruang hampa udara dan tidak memahami transisi energi yang mempertanyakan hal tersebut gitu. Ya, itu juga challenge gitu. Iya, kan kalau diperspektifkan seperti itu bisa jadi nggak salah juga gitu ya. Kalau kita berpandangan sempit bahwa externalities dari emisi itu tidak diperhitungkan secara uang gitu misalkan. Mungkin itu dan mungkin saya tadi juga mau menanggapi sekalian Mas Izul ya terkait nuklir gitu. Dengan skenario yang kita dorong itu sebelum 2040 semua renewable energy base load terutama di Sumatera Jawa itu akan habis dieksplorasi. Habis bukan hilang gitu ya, tetapi sudah masuk ke sistem. Artinya kalau ada penambahan daya
dan kita butuh baseload agak sulit. Nyarinya apa? Geothermal kan kita nggak bisa, nggak bisa ada kalau kita udah ekstrak. Kita nggak bisa kita nggak bisa nambahin geothermal gitu. Itu kan pemberian dari Allah aja gitu. Hydro itu juga sama, dan artinya kita belum memperhitungkan potensi baseload new energy lain gitu. Apakah nuklir? Mungkin itu salah satu contoh yang konkret gitu, yang udah komersial sekarang. Yang lain mungkin kita masih tahapnya riset dan lain-lain. Oke. Gitu. Jul, gimana Jul tanggapannya Jul? Silakan. Soal nuklir tadi ya. Ya, yang pertama kalau misalkan kita lihat kan ada hitung-hitungannya kan, saya lupa angkanya apa. Misalkan 1 kilogram coal itu bisa menghabiskan berapa joule energi gitu kan. Nah, begitu jatuhnya ke nuklir, 1 kilogram nuklir itu bisa menghasilkan itu jutaan kali ordernya ya. Nolnya tuh banyak banget, lebih banyak daripada yang konvensional gitu kan. Nah, saya tentu saja mungkin bias ya, sebagai orang nuklir agak menyayangkan ketika ada kalimat-kalimat di regulasi bahwa nuklir itu pilihan terakhir kan. Ada statement seperti itu. Dan yang pertama yang saya tangkap itu bukan masalah teknikal, tapi masalah fear gitu, ketakutan sebenarnya. Saya tidak menyalahkan karena bahkan sampai berapa, setahun 2 tahun lalu aja tuh bahan radioaktif itu bisa nyampe perumahan di Serpong gitu. Pernah kejadian kan, artinya tidak menyalahkan orang yang takut, bahkan dalam hal kayak gitu aja kok bisa gitu kan. Kok bisa nyampe perumahan tuh gimana gitu. Tapi kita nggak bisa membuat decision berdasarkan ketakutan seperti itu kan. Apalagi yang pertama yang sudah proven kan Prancis yang persentase nuklirnya paling tinggi. Bisa loh hidup dari nuklir, negara itu dengan 75% dari nuklir bisa hidup satu negara, yang Prancis kan tidak termasuk negara kecil ya. Negara besar itu satu. Yang kedua, ini inline dengan apa yang saya sampaikan tadi sebagai big project yang menjadi jangkar untuk talent retention gitu. Karena teknologinya itu kompleks, oke lah level pertama itu mungkin operating ya. Sama seperti Pakistan tadi, level pertamanya adalah 70 orang itu bisa operate safely gitu kan. Sebelum sampai ke research and development. Tapi itu baby step yang harus dilalui gitu. Jadi in summary, tentu saja saya nge-push dengan 2 alasan tadi. Yang pertama, clean, efisien. Yang kedua, itu adalah big project yang bisa menjadi jangkar talent-talent yang dibutuhkan untuk R&D di Indonesia gitu. Nah itu. Oke, siap. Mungkin oke ya. Oke, lanjut. Silakan langsung. Ini Mas Zizul, sebenarnya kita udah inline nih ya. Jadi tergantung kecepatan eksekusi renewable energy kita di Indonesia dan juga pertumbuhan konsumsi listrik gitu ya, tergantung. Tapi kemungkinan besar 2035 itu baseload renewable energy sudah habis, be it geothermal ataupun hydro. Paling lama 2040. Nah, kalau kita belajar dari negara lain gitu ya, keputusan menggunakan PLTN itu bukan di PLN, tetapi di pemerintah. Nah, pemerintah saat memutuskan akan menggunakan nuklir sebagai salah satu sumber listrik, akan mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir, rata-rata dari keputusan itu hingga operasional, itu kebijakan saja mungkin butuh 5-10 tahun. Itu baru kebijakan. Paralel teknologinya juga harus dibangun begitu ya. Artinya kalau 2035 kita sudah membutuhkan, maka harus sekarang atau harus kemarin. Regulasinya nih. Kita membutuhkan, iya bahkan sebelum regulasi keputusan dari pemerintah bahwa kita akan menggunakan nuklir. Nah, ini yang menjadi persoalan kawan Ijul dan kawan Sarif atau Adit. Nuklir memang pilihan yang paling masuk akal kalau sumber daya alam kita tadi sudah habis terserap dalam sistem sehingga tidak bisa dimaksimalkan lagi. Tapi kalau soal nuklir ini bukan persoalan negara per negara, yang saya bilang tadi planetary security.
yang masuknya ke perdamaian gitu ya, masuknya ke resolusi konflik. Kalau kita perlombaan nuklir seperti sekarang ini kan jadi bukan soal fear, sebenarnya soal perlombaan nuklir itu untuk menjadi senjata atau menjadi energi. Nah, sejauh mana sih gitu ya menurut ini mungkin Pak Ijul kan tahu dunia ini ke arah mana sebetulnya trennya dalam energi transisi dalam hal nuklir ini? Mempertimbangkan soal ini soal planet gitu ya. Kalau dari sisi research, arahnya bukan lagi nuklir fisi, bahkan nuklir fusi ya. Jadi nuklir fusi itu apa sih? Kalau nuklir yang dalam perbincangan sehari-hari itu nuklir fisi ya. Fisi itu memisahkan. Jadi energinya itu diambil dari menembakkan neutron ke uranium kan, kemudian uraniumnya pecah dari dua lalu menghasilkan energi yang sangat besar gitu. Kalau fusi itu gabung. Ini sudah pernah kami riset Jadi dulu Pak. hidrogen gabung jadi helium. Ini kalau dari sisi frontier research-nya, ini bakal applicable kapan kita nggak tahu. Nah, kenapa itu sangat penting? Yang pertama karena walau bagaimanapun sebersih-bersihnya nuklir fisi itu pasti ada limbah radioaktifnya. Uranium pecah jadi dua, jadi apa endingnya masih radioaktif gitu. Tapi kalau fusi itu hidrogen itu di mana? Air liur aja mengandung hidrogen kan. Jadi sangat clean dan 4 kali lipat lebih besar dibanding fisi. Tapi itu masih tahap research. Meskipun dunia berlomba-lomba ya, Amerika kemudian yang paling besar itu salah satunya itu namanya tokamak ya. ITER namanya. Itu beberapa konsorsium beberapa negara. Nah itu Bang, kalau arahnya research frontiernya. Kalau arah dari sisi nuklir fisi powernya, kemarin memang arahnya penutupan. Kemarin, ya jadi baik Jepang atau segala macam setelah Fukushima atau segala macam memang isunya penutupan. Cuman setelah perang Rusia Ukraina ini ya memang perlu gimana lagi kan harga naik segala macam endingnya udahlah buka lagi aja gitu. Jadi tapi poin bahwa ini tidak bisa lepas dari geopolitical constellation itu betul. Dan saya belum tahu sekonkret apa tapi memang wacananya memang bakal dihidupkan lagi terutama dengan mahalnya harga energi pasca perang kan. Indonesia kita baru punya research reaktor yang di Serpong itu, yang di Bandung sudah mau decommissioning kabarnya, yang di Jogja itu cuma buat research ya. Nah ya untuk nuklir kan dari research reaktor kan maksimum 30 megawatt tapi operating 15 megawatt. Next stepnya itu ya power kan, syukur-syukur power dan yang small modular reactor, syukur-syukur itu teknologi yang masih baru. Nah setelah power ya kalau suatu saat kita punya kekuatan politik yang sangat besar ya Di kawasan Jul ya? weapon gitu, suatu saat ya. Tapi Jul mungkin kalau boleh tadi ada titipan sih, apakah ada ininya nggak cerita dari Oppenheimer tuh yang agak sedikit nyerempet-nyerempet kenyataan kita hari ini? Nggak cerita ada ya? dari Oppenheimer dari sisi Ya apapun yang researchnya atau tadi masalah geopolitiknya dan segala macam kayak gitu-gitu. Oh yang menarik dari Oppenheimer adalah ada yang mirip-mirip itu ada. Jadi namanya itu, jadi ada satu ya, saya lupa nama organisasinya ya, tapi Manhattan Project itu dimulai dengan konsolidasi lembaga research. Mirip seperti BRIN sebenarnya. Konsolidasi jadi satu. Jadi sangat powerful gitu kan. Dan yang kedua, satu hal yang sangat-sangat berkesan adalah ucapan kalau tidak salah von Neumann bahwa kalau kita mau membuat bom atom successfully, maka kita harus membuat satu Amerika sebagai factory gitu. Nah, itu adalah cerminan kedikdayaan supply chain-nya Amerika. Kalau kita lihat zaman Perang Dunia II awal-awal terutama, itu kan kekuatan militer Amerika itu kan sebenarnya nggak tinggi gitu, ya nggak.
Tapi orang baru tahu ternyata saktinya Amerika itu adalah manufakturnya, supply chain-nya gitu. Di mana barang, jadi Manhattan Project itu kan sebenarnya ratusan site sebenarnya, bukan hanya Los Alamos, tapi ada Argonne, ada apa kan, dan semuanya terkoneksi dengan rel kereta gitu. Dan 1 tahun pesawat yang dihasilkan Amerika itu lebih banyak daripada semua pesawat yang dihasilkan Jerman selama rentang Perang Dunia II gitu. Begitu tahu, wah gila Amerika ternyata sakti banget industrinya gitu dan supply chain-nya. Nah itu makanya Again ya, supply chain ya. again supply Big chain push. big push, government memberikan satu apa ya Project. yang membuat demand tinggi gitu kan. Ya, ya. Nah itu. Oke, siap. Nah tadi ada mention juga dari Mbak Melvina, mungkin ada tanggapan sedikit sebelum saya lempar ke audiens forum yang lain. Mungkin Mbak Melvina silakan Mbak. Iya. Iya, oke, thank you Mas Arief. Jadi tadi sempat kepikiran ini buat Mas Zulkaida sih. Kebetulan saya sendiri memang lebih banyak bantu Pak Anin di sektor solar panel gitu. Jadi cukup awam pengetahuan mengenai PLTN. Tadi disebutkan juga oleh Mas Adit ya. Jadi kalau misalnya pemerintah itu, kita itu akan base load renewable energy akan habis di tahun 2035 sehingga setelahnya kalau misalnya pemerintah itu setuju, mungkin kita bisa menggunakan PLTN. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih, Mas Zulkaida, sebenarnya kalau untuk nuklir sendiri itu cost-nya seperti apa ya? Kalau di negara-negara berkembang yang sudah menggunakan itu gitu, terus regulasinya di sana seperti apa? Terima kasih. Iya, jadi kalau misalkan reaktor nuklir sebagai power untuk negara berkembang ya, yang kalau di Asia Tenggara setahu saya belum ada ya Mbak, di Asia Tenggara belum ada. Jadi yang paling dekat itu ya Jepang, yang tidak masuk kategori negara berkembang berarti. Ya paling dekat lagi mungkin Pakistan ya, Pakistan mungkin masih belum masuk kategori negara maju ya, itu satu. Yang kedua, kalau terkait cost-nya dalam artian kalau tadi Mas Sarif sudah sempat menyebut misalkan kalau geothermal 11 sen per kWh misalkan kan, kemudian yang lain-lain 5 sen per kWh gitu kan. Pricing policy-nya saya terus terang nggak tahu Mbak. Jadi ini PR buat saya, nanti saya harus cari, tapi itu poin yang menarik artinya sebelum kita masuk di level mengatasi fear atau ketakutan akan safety segala macam, dari sisi bisnis pricingnya harus masuk dulu kan. Nah itu mohon maaf saya belum bisa menjawab kali ini, itu dijadikan PR buat saya ya, nanti saya coba cari dan mungkin akan saya sampaikan lewat Mas Ardi gitu terkait struktur pricing dan cost-nya gitu. Mungkin Mas Sarip tahu nggak Mas? Ada hitung-hitungan sebelumnya nggak di PLN? Ya, setahu saya sih mungkin tergantung skala dan teknologi yang digunakan ya. Tetapi memang mungkin di luar ada yang sampai 8 sen per kWh ya. Masih di bawah 10 ya? Tergantung skala lagi-lagi. Oke. Tapi ini nanti perlu diverifikasi, silakan cross check lagi ya Mas Izul, Baik. mungkin lebih paham. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan juga ini Mas, jangan kita tertipu hanya dengan 8, misalkan let's say nuklir 13 sen per kWh atau 10 sen per kWh. Kalau memang 8 sen per kWh, maka dia akan artinya lebih murah daripada hydro. Ya. Hydro yang skala medium gitu. Kalau yang large scale memang mungkin murah. Nah, geothermal lebih murah seperti itu. Tapi memang lebih mahal dari coal. Tapi ini tidak mengukur kos kemahalan karbon. Gitu. Nah, saat nanti ada carbon tax, kemudian ada penerapan disinsentif untuk pembangkit yang mengeluarkan karbon, maka tentunya keekonomian dari nuklir ini akan naik juga. Tetapi sekali lagi memang nuklir saya pikir di seluruh dunia masalahnya bukan masalah komersial, bukan masalah teknikal, tetapi masalah sosial politik. Siap. Mbak Melvina gimana Mbak? Noted Mas Zulkaida dan Mas Syarif ya, sangat
apa namanya informatif. Jadi memang tadi sorry saya salah mention, maksud saya adalah negara maju yang sudah apa namanya punya atau mengandalkan nuklir sebagai sumber energinya. Memang negara berkembang apa namanya belum ada ya Mas ya yang saat ini menggunakan energi nuklir. Kemudian juga untuk apa namanya cost, saya rasa mungkin karena saya di bisnis gitu ya, jadi saya banyak challenge terkait dengan apa namanya cost of fund berbanding dengan IRR dari proyeknya gitu. Jadi kayak misalnya solar panel gitu, kalau saya jualan ke arah misalnya komersial dan industrial gitu ya ke pabrik, nah dia tuh bandingin dengan harga yang dia bayarkan ke PLN saat ini gitu, which is baru break even di sekitar tahun di atas tahun ke-10 lah biasanya untuk skala lebih kecil dari 1 megawatt. Jadi tadi saya tanya mengenai energi nuklir cost-nya karena memang untuk transisi ke arah sana manajemen terkait ini menurut saya ini sangat penting gitu. Jadi mendukung untuk transisi energi dari jenis energi terbarukan dan energi nuklir ini nanti yang akan berkembang atau diadopsi lebih cepat itu yang mana? Siap. Mbak, ini informasi aja Mbak dikit. Kira-kira yang convenient balik modalnya itu di berapa tahun kalau untuk investment energi terbarukan ini? Sedikit aja. Yang convenient buat para private sector gitu, biar Big Four-nya juga ini juga dapat inputan juga. Oke, jadi mostly kalau misalnya klien yang pernah saya hadapi gitu ya, which is pabrik-pabrik gitu, untuk solar panel, karena memang saya jualannya baru solar panel, kebetulan belum yang lain. Nah itu mereka masih membandingkan dengan investasi yang mereka lakukan. Jadi mereka itu melihat ini belum belum ada kesadaran mengenai clean energinya gitu, belum ada kesadaran untuk ini akan mengurangi mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari produksi pabriknya gitu. Jadi dia masih bandingkan dengan investasi, kalau beli mesin kira-kira dengan investasi sekian itu balik modalnya misalnya 7 tahun. Jadi investasi ini disamakan gitu dengan investasi produk-produk yang lain. Nah, memang kalau dari pengalaman saya kemarin itu ekspektasinya di 7 hingga 8 tahun itu masih visible gitu. Cuman memang kenyataannya kalau nggak salah kemarin saya sempat hitung di 12 sampai 13 tahun ya untuk PLTS atap Iya. industrial gitu, dengan Oke. cost yang ada saat ini. Ya, baik, mungkin itu PR juga untuk pemerintah bagaimana bisa meregulasi supaya private sector juga bisa merasakan balik modal di 7-8 tahun gitu ya. Anyways, mungkin kita langsung buka aja sesi tanya jawab dari para peserta baik yang ada di sini offline maupun di online. Dipersilakan. Nambahin dikit tadi kelupaan. Oh iya, silakan Jul. Tadi tentang nuklir kan tadi ada hal tentang masalah emisi apa yang perlu dipertimbangkan kan. Nah ini kan baru 3 bulan lalu kan ya, September yang dibuka carbon market kan. Nah, itu jadi salah satu hal yang harus dikonsider juga gitu. It's still too early, baru 3 bulannya lalu, but it's interesting thing to see what will happen in the next 2 years maybe. Ya mungkin kita sampai malam kali bahas itu kali ya. Oke, anyways. Siap Jul, well noted gitu. Mungkin teman-teman yang lain yang ada di offline maupun yang ada di online dipersilakan. Kira-kira siapa? Nif, ada nggak? Ya, silakan Mas. Di situ ada mic-nya. Perkenalkan namanya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Faris Bang dari SIKA 2002, pengamat pelaku pertambangan lah. Tadi menarik ya terkait dengan ada 2 hal yang saya tangkap tadi ya. Pertama untuk transisi energi ini tadi baik Pak Zulkaida dan Pak Syarif juga ngomong soal transisi energi terutama dari segi nuklir ya. Tadi sempat membicarakan thorium. Nah, kebetulan tuh dari daerah kami, Pak, di Bangka itu ada pertambangan timah. Nah, pertambangan timah ini hasil pencuciannya atau sisa pencuciannya itu ada 2 yang terkandung di situ. Itu ada bahan yang bersifat radioaktif, ada juga bahan yang tanah jarang ya, lantanum, cerium banyaknya. Nah, untuk yang radioaktif ini salah satunya thorium. Nah, dulu ini baik tanah jarang dan
radioaktif thorium ini sempat diteliti oleh Batan. Nah, memang setelah itu mungkin kalau saya nggak salah itu kendala perundang-undangan, jadi tidak ditindaklanjuti lagi. Dan juga kendala keduanya karena zaman dulu itu pencuciannya terpisah-pisah. Tapi sejak kita tahu, sejak ada penelitian dari Jepang dulu, itu membuktikan bahwa ini suatu yang berharga, itu udah mulai dikumpul-kumpulkan. Nah, saya rasa mungkin sekarang kalau misalnya BRIN bisa memulai lagi kerjasama dengan PLN, karena saya tahu ada beberapa pengusaha swasta juga yang sudah mulai mengusahakan thorium ini. Nah, ini mungkin satu yang bisa diusahakan lagi Pak, dan juga karena untuk tanah jarang juga Sumatera salah satu yang paling besar dibandingkan daerah-daerah lain ya. Perkiraannya se-Indonesia ada 300.000 ton kalau kata IAGI. Saya mungkin sekalian bertanya juga, kira-kira apakah ada rencana nanti untuk menggalakkan lagi terutama thorium ini di Bangka Belitung terutama ya. Apalagi untuk menghadapi kalau nanti timah sudah tidak bagus lagi, tidak banyak lagi cadangannya, dan juga demi kemandirian energi kita. Mungkin dari Pak Zul dan Pak Sarif. Makasih banyak. Silakan Jul. Langsung aja. Yang pertama kalau dari sisi nuklir itu kan aspeknya banyak ya. Yang pertama orang imajinasi nuklir yang pertama weapon pasti ya. Itu ranahnya agak rumit karena menyangkut ya geopolitik dan sebagainya gitu. Yang kedua, nuklir sebagai sumber energi. Itu nuklir power plant. Yang ketiga, nuklir yang mungkin lebih gampangnya radioisotop. Itu yang terkait dengan kedokteran nuklir, farmakologi dan sebagainya gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, karena sejarahnya kan kita belum pernah punya power plant ya. Kita berpuluh-puluh tahun kita punyanya kan research reactor kan. Maka yang paling berkembang itu yang ketiga, yang radioisotop gitu. Baik untuk kedokteran, untuk medis dan sebagainya gitu. Nah, itu yang terjadi sekian puluh tahun yang lalu. Jadi bahan-bahan radioaktif apapun arahnya ke radioisotop. Salah satunya adalah medik, kedokteran medik. Itu yang pertama. Dan itu masih dikembangkan. Di BRIN ada beberapa pusat riset yang memang arahnya adalah radioisotop dan farmakologi gitu. Nah, kalau yang sifatnya weapon kayaknya untuk saat ini mustahil lah ya. Nah, kalau yang sifatnya power plant itu statusnya termasuk yang tadi saya sampaikan di slide yang small modular reactor berbasis thorium itu sifatnya baru feasibility study. Jadi kita masih wait and see. Jadi memang kalau sudut pandang saya yang orang nuklir ya unfortunately ini memang belum menjadi top priority dari government kita sebenarnya. Begitu Mas ya. Ya, mengenai Bangka ya, kalau Bangka ini sepemahaman saya memang sudah pernah diriset gitu secara geologi mungkin ya. Kalau kita akan mengadopsi nuklir, salah satu site untuk power plant-nya itu kalau nggak di Kalimantan di Pulau Bangka seingat saya. But, please correct me if I'm wrong ya. Tapi kira-kira seperti itu. Nah tadi kalau nuklir sih sebenarnya udah ada step-stepnya lah ya. Suatu negara itu kalau mau mengadopsi nuklir sebagai pembangkit itu harus ngapain aja. Kan kita baru punya Batan yang sekarang ada di BRIN, tapi itu ada nanti semacam lembaga yang menjamin safety-nya seperti apa, accountability pengelolaan seperti apa. Nah, lembaga-lembaga ini harus didirikan dulu gitu. Nah, ini kalau dirunut gitu ya artinya keputusannya dulu gitu. Keputusan politiknya dulu kita akan pakai nuklir atau enggak gitu. Kalau iya gitu baru kita bisa. Sebenarnya langkah-langkahnya udah dipetain. Saya pikir semua peneliti nuklir gitu ya dan pemerhati nuklir sudah tahu gitu apa yang harus dilakukan. Tetapi keputusannya itu yang paling penting di saat ini. Checklistnya udah ada. Checklistnya udah ada, tinggal keputusan. Gimana Riz? Ada tanggapan lagi? Nah mungkin tadi benar ya. Memang benar Pak, antara Kalimantan atau Bangka ya, dan ini udah agak lama. Nah berarti dari kesimpulan tadi mungkin harus ada dorongan besar ya, atau ada big push dari pemerintah untuk menetapkan langkah-langkahnya apakah kita akan menuju ke nuklir atau tidak. Nah ini mungkin
dari Discordia saya pengen tahu juga kira-kira cara mendorongnya seperti apa. Membikpuskannya gimana? Iya, terima kasih. Jadi nuklir ini kan bukan persoalan negara per negara, ini berarti persoalan planet. Jadi menurut saya dan planet itu negaranya juga udah punya persatuannya internasional, apa tuh nuklir, IAEA. Jadi pemerintahan yang baru kalau ingin masuk kepada negara yang bisa membangun nuklir, ya harus menjadi satu negara dominan untuk bisa masuk dalam player negara nuklir. Dan gak usah khawatir, negara kayak Pakistan saja sudah bisa masuk gitu ya. Negara tetangga kita, India juga sudah masuk. Korea Utara. Jadi menurut saya kita punya potensi untuk menjadi satu negara yang bisa membangun nuklir untuk perdamaian dan untuk power, kalau kita punya political will yang kuat dari pemerintahannya. Dalam hal ini adalah presiden. Karena apa, kesiapan risetnya sudah ada. Batan ini udah 10 tahun yang lalu, lebih dulu dibanding Pakistan tadi kalau ceritanya Pak Zulkaidah. Dan menurut Pak Adit juga tadi kita sudah punya step-stepnya, sudah ngerti. Tinggal dorongan keputusan politik dari dalam hal ini adalah presiden. Dan saya yakin ini akan menjadi keniscayaan karena bukan apa-apa, bukan kita mau berlomba-lomba menjadi negara produksi nuklir atau negara yang bisa memproduksi nuklir, tapi ini adalah satu tantangan dalam konsep yang tadi saya katakan, energy transition yang memang membutuhkan satu energi yang mencukupi untuk konsumsi suatu negara untuk menuju suatu peradaban yang lebih tinggi lagi. Jadi ini adalah kebutuhan peradaban menurut saya, kebutuhan kemanusiaan. Ya, makanya menurut saya level diskusinya harus pada level diskusi bagaimana kita menjadi suatu kemajuan yang progresif sebagai kemanusiaan, sebagai planet ini, suatu peradaban planet ini, kita harus meningkat kepada suatu peradaban yang lebih tinggi dari yang sekarang. Tapi dengan catatan jangan sampai jadi unintended gitu ya. Dulu kita fossil fuel itu membangkitkan satu revolusi industri dan berbasis fossil fuel kita bisa menjadi suatu peradaban yang maju dibanding sebelumnya. Cuman menimbulkan yang namanya greenhouse gitu ya, yang kemudian menjadikan emission yang membuat dunia lebih panas. Demikian juga saya pikir energi transisi mensyaratkan adanya satu kebijakan ya, ecological integrity gitu ya, bahwa pembangunan nuklir ini tidak melahirkan unintended lainnya, sehingga benar ditujukan untuk power, untuk meningkatkan peradaban manusia. Makasih. Oke, siap. Mantap, udah ya. Terima kasih Bung Faris. Mungkin teman-teman yang ada di offline ataupun online silakan ngacung aja. Misalnya ada sesuatu hal yang ingin ditanggapi atau ditanyakan kepada provokator kita hari ini. Ini akhirnya ke nuklir ya, karena yang datang Ahli nuklir. Jadi kita perdebatannya, dan menurut saya ini sudah saatnya belum nih, ini ada Pak Andi Hakim ini tokoh kebijakan publik yang belum terkenal. Siap. Makanya sini harus bicara biar dia terkenal. Kaitannya dengan tadi nuklir, dengan energi transisi, dengan tadi Pak kemanusiaan dan resolusi konflik kalau terjadi Transisi perdamaian. energi. Silakan Pak Andi. Pak Andi silakan. Biar di video. Boleh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih undangannya Pak Provokator, Mas Halid Zabidi. Ini sungguh menarik ya, tapi sebetulnya bukan barang baru. Energi nuklir sendiri energi tua kan, betul ya kan. Yang menjadi wacana ini sebetulnya di tahun 2020 itu, kern energi itu sebetulnya di waktu saya masih di Jerman itu udah jadi perbincangan. Karena polusi gitu ya, radioaktif itu, waktu itu rame lah. Banyak demo-demo untuk penutupan pabriknya di Cologne gitu. Karena Jerman itu sebetulnya punya strategi untuk mengembangkan energi terbarukan yang lain, yaitu energi angin ya, energi angin dan energi lainnya lah, solar cell termasuk itu. Lalu mereka mengembangkan riset yang kemudian riset ini dikerjasamakan dengan Cina, dan karena Cina mikirnya adalah gimana
ide-ide besar ini kemudian jadi duit, maka mereka mendirikan pabrik yang sama di Cina, yang kemudian jadi dispute antara Cina dan Jerman, karena Jerman bikin produksi dan produksinya itu harganya 4 kali daripada solar cell buatan Cina, dan Cina kemudian menjualnya ke Afrika sebelum orang rame berwacana tentang perlunya kita kepada ide-ide green energy. Jadi kita harus, maksud saya gini, di mana Indonesia mau meletakkan dirinya di dalam konstelasi ini, di jagat formasinya mau ditaruh di mana. Karena waktu kita bicara seperti itu, saya ke Manchester ketemu dengan Profesor Indo Takubolon itu, mereka ngomong ini orang Inggris ini pikirnya cuma sederhana. Bagaimana sustainable energy ini nanti atau green energy ini pembiayaannya Inggris gitu. Sementara Jerman masih berwacana tentang perlunya green energy, terbarukan, hijau, aman gitu kan, berkelanjutan gitu kan. Mereka udah mikirin ini bakal banyak duit nih, kita main nih financingnya mereka gitu. Itu satu. Cina manufacturingnya gue gitu kan. Nah Indonesia mau di mana nih? Kita kan nggak mungkin bicara di diskursnya aja kan. Sementara tadi ada yang di Bangka sendiri, PN Timah itu, ini residu kami ini ada duitnya nih, bisa diduitin. Kalau kita jual pasar gelap di apa Turion tadi ya gitu kan, ya, apa sejenis katanya sih bahan bakar energi nuklir dan lebih aman katanya, dan itu potensial juga untuk menjadi devisa buat kita ya. Sementara kita kemudian dipaksa untuk bermigrasi kepada satu sistem yang akan meninggalkan potensi-potensi yang kita punya nih, kira-kira seperti itu. Nah maksud saya bertanya kepada panelis ini, di mana kita Indonesia mencoba memposisikan ini dalam formasi ini nih. Karena kita harus ada advantages, benefit yang mau kita ambil. Apakah tenaga kerjanya, bikin factory-nya, manufacture-nya kah, solar cell tadi, apakah kita akan mencetak riset dan teknologi ininya, apakah university-nya semacam itu kayak pusat developnya seperti itu, ataukah kita akan pemanfaatan solar cell untuk keperluan pertanian misalnya seperti produk turunannya gitu, atau dan apakah misalnya SMI sebagai anak perusahaan dari Bank Indonesia ini akan masuk ke wilayah Indonesia infrastruktur finance ininya kan, pembiayaannya gitu. Kira-kira di manakah gitu kita akan memainkan posisi kita seperti itu. Oke, demikian Pak. Baik, mungkin bisa ditanggapin Bang Zul atau Bang Alit? Silakan Bang. Kalau saya, ini pandangan Bang Andi sebagai satu ahli kebijakan publik yang sudah berpengalaman sekolah di Lee Kuan Yew dan juga di Jerman dan di Manchester. Saya melihat Indonesia ini punya kekuatan sekarang ini adalah di ekstraktifnya. Dan itu sudah terjadi ya sebenarnya ya. Bagaimana kita bangun yang namanya hilirisasi, baik di Morowali, misalnya di Konawe, baik itu nikel, boksit maupun misalnya dalam hal ini tambang. Karena gini Pak Andi, green growth ini ternyata menimbulkan penggalian yang lebih besar-besaran, baik dalam nikel maupun batu bara untuk membuat teknologi baru. Jadi kesempatan kita adalah justru hilirisasi itu mempertahankan nikel kita untuk bisa masuk kepada pemrosesan. Kayak smelter misalnya ya, kita kan bisa punya yang namanya ekstraksinya punya kita. Kita minta pemrosesannya, nanti kita gimana cara ekspornya. Karena gini, ketergantungan negara-negara yang membangun ekosistem kendaraan listrik itu jelas tergantung dengan sumber daya alam kita, yaitu nikel itu tadi untuk baterai. Terus untuk mereka membangun, menyalakan mesin-mesin pabrik-pabrik baja itu butuh coal kan, sampai sekarang coal itu meningkat Pak Andi penjualannya. Nikel itu 300% Pak Andi menuju dari 2010 sampai 2020 kemarin 300%. Kobalt di Kongo 500% Pak Andi sampai 2050 di Afrika ya. Jadi ada secara geografis kebetulan nih ya, sumber-sumber mineral yang
dibutuhkan oleh new renewable energy negara-negara maju itu, satu Asia Tengah, kedua Indo-Pasifik, yang ketiga Amerika Latin, yang terakhir itu adalah catatan saya Latin Amerika. Makanya Pak Andi, Cina membangun obor kan gitu ya, kita tahu lah ya. Amerika kemudian membangkitkan lagi tambang-tambang dulu lagi untuk mineral. Jadi ini momentum buat kita, kebetulan kita punya sumber daya alam yang dibutuhkan untuk renewable energy, sehingga bisa meningkatkan ketergantungan para Uni Eropa dalam hal ini misalnya ya, terhadap barang kita, dan kita bisa memprosesinya di sini, mengemasnya kita ekspor. Jadi menurut saya posisi kita masih pakai ekskavator gali-gali tanah Pak Andi. Tapi itulah kenapa, artinya di situ kesempatan kita Pak Andi untuk memanfaatkan momentum transisi energi. Dan ini adalah transisi energi yang pernah terjadi paling besar dalam sejarah manusia. Momentum ini nggak boleh lewat gitu Pak Andi, Indonesia. Walaupun memang konsekuensinya yang tadi, yang saya bilang ada problematika dispute ecological integrity tadi. Bahwa ada persoalan lingkungan, ada persoalan human right nanti, ada krisis konflik. Ini kan gini Pak Andi, negara-negara maju ini memproduksi juga judul-judul energi transisi ini dalam konteks bahwa mereka ingin menguasai sumber daya alamnya gimana. Makanya mereka mengatur-ngatur kan gitu ya. Dan ini kan sudah terjadi, kita udah tahu. Namun langkah kebijakan Pak Jokowi dalam pemerintahan 2 periode ini yang dikomandani oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan dengan hilirisasi dan bergening soal tambang dan bagaimana harus membangun smelter dan menjual barang tambang setengah matang ini, menurut saya di situ langkah yang menurut saya on the track gitu ya untuk memanfaatkan momentum ini. Karena gini Pak Andi, net zero emission harus menjadi net zero poverty Pak Andi. Jadi mengurangi energi dekarbonisasi yang digembar-gemborkan oleh dunia, dalam hal ini di negara dunia pertama gitu ya. Karena dia udah menggali duluan, mereka fossil fuel duluan mereka Pak Andi, makanya menjadi super power kan dengan fossil fuel itu, dengan minyak, dengan oil, dengan gas. Kita sekarang saatnya deh dengan coal, dengan nickel, kemudian bisa jadi super power dalam penguasaan energi transisi ke depan Pak Andi. Gitu Pak Andi dari saya. Baik, sila. Ada tanggapan lagi Bang Andi Hakim? Nggak ada? Ya, menambahkan mungkin ya, kalau positioning ini menarik ya. Jadi saya pernah lihat di Netflix itu ada dokumentari Robert Reich ya, yang merupakan advisor zamannya Clinton. Dia memberikan lecture kalau tidak salah di depan, kalau nggak Harvard, di California. Jadi dia ngambil iPhone, lalu ke mahasiswanya bilang ini kalau kalian beli iPhone, kira-kira uangnya paling banyak masuk kemana gitu kan. Nah terus kan itu kuis ya, pakai clicker kan. Nah mayoritas nomor 1 jawabnya Cina, karena semua berpikir manufakturnya di Cina. Yang kedua Amerika, ya karena Apple brand Amerika ya. Tapi surprisingly ternyata kalau kita membayar uang untuk beli iPhone, itu paling banyak itu uang bukan masuk ke Amerika atau Cina, tapi ke Jerman. Karena ada paten di dalamnya yang bikin mahal gitu kan. Siemens kalau nggak salah ya. Nah, jadi itu kan positioning ya. Nah kalau untuk Indonesia satu hal yang ini statusnya masih feeling ya. Tapi carbon market yang kemarin pasarnya baru dibuka September itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk menjadi kekuatan apa ya, yang untuk bisa menjadi leverage kita gitu, untuk mengoptimalkan carbon marketnya. Kan kita bisa jualan kan, itu bisa menjadi pasar finansial yang asetnya bisa untuk pembiayaan proyek dan sebagainya itu positioning yang belum dieksplor, tapi mungkin akan memberikan keuntungan yang besar gitu. Jadi memanfaatkan renewable energy untuk memberikan untuk memberikan leverage di pasar finansial
carbon market itu, asetnya, gitu. Ya, makasih Pak Andi ya, menarik ya diskusinya. Memang Indonesia mau ngambil positioning di mana gitu. Nah ini kalau tadi Bang Ali sudah menyampaikan, memang kekayaan alam kita mungkin akan membuat kita memiliki posisi di storage, energy storage, dan dalam hal ini baterai. Dan ini sebenarnya juga sangat menarik. Kenapa? Karena tadi ya Jerman itu saat memutuskan tidak menggunakan nuklir lagi dan menggunakan wind and solar, itu sebenarnya sama kayak nggak mau beli apel tapi mau makannya durian, nggak mau makan apel Washington tapi maunya durian, agak bahasanya nggak apple to apple gitu. Yang satu base load, yang satu variable renewable energy yang kita nggak bisa kendalikan, kita nggak bisa gitu minta matahari menyala di malam hari. Nah dampaknya Jerman itu konsumsi coal-nya naik. Jadi sebenarnya secara emisi saya pikir Jerman nambah, bukan turun dengan utilisasi wind and solar gitu ya. Nah apalagi dibanding Indonesia per kapita jauh pasti, kita masih di bawah. Nah dalam konteks itu memang dibutuhkan, kalau dalam sistem kita menyebutnya virtual inersia, atau kalau misalkan tahu-tahu matahari berhenti bersinar gitu karena sore atau malam hari, bagaimana sistem itu menjaga listrik tetap stabil. Dan kalau Pak Andi nanti baca berita gitu ya, ini kehandalan di Jerman turun Pak. Mereka lagi sering blackout gitu. Nah, anyway di situ kita bisa memainkan peran. Kalau kita bisa mengutilisasi hilirisasi ini dengan baik gitu, dan kita bisa develop battery storage system dengan kita bisa menguasai teknologinya gitu ya, bisa kompetitif karena kompetitor juga makin banyak. Dengan keputusan kita tidak mengekspor gitu. Nah, tetapi kalau kita memainkan menjalankan rencana kita dengan baik gitu ya, kita punya peran besar dalam hal itu. Nah di luar itu memang tadi tiap tahun itu kira-kira duit yang dikeluarkan untuk transisi energi itu 1 hingga 2 triliun US dollar. Nah seberapa besar kita mau mengcapture global value chain itu gitu. Nah ini tentunya menjadi challenge ya buat pemerintahan selanjutnya, kebijakan apa yang mau kita ambil dan kebijakan apa yang harus kita jalankan agar kita bisa merasakan kue senilai 1 triliun US dollar itu per tahunnya. Mungkin itu sih tanggapan dari saya. Terima kasih. Siap, oke. Mungkin di sini kita udah dari tadi ya ada Bang Anto Sudarto. Bang Anto mungkin bisa dimonitor Bang, ada tanggapan atau apa. Ini Bang Anto, beliau adalah doktor komunikasi krisis. Mungkin ada tanggapan Bang, pandangannya seperti apa tentang diskusi kita hari ini? Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa nih ada Bang Yul, Sobat Yul, ada Adit, ini teman-teman yang sering ketemu di rumah alumni. Ini ada sahabat saya Alif Kabidi ya, teman sepermainan. Ya, kalau bicara nuklir dari dulu ya wacana di Indonesia, Gus Dur mau bikin nuklir di mana ya, di Belitung ya atau di Kalimantan ya, tapi masyarakat penolakannya besar ya. Jadi benar kata Adit tadi ya, keputusan politik. Nah, keputusan politik ini kan masalah persepsi publik sebenarnya, citra politik. Jadi pemerintah nggak ada yang berani untuk membuat keputusan. Karena apa? Karena persepsi publiknya belum selesai menurut saya. Ya, nuklir mengerikan, nuklir menguntungkan. Gitu. Jadi selama persepsi publiknya belum selesai terhadap nuklir, ya keputusan politik nggak mungkin bisa dibuat ya, nggak mungkin. Jadi yang pertama-tama itu yang perlu dilakukan ya propaganda nuklir ya. Kalau memang
para para ahli di sini menganggap sudah waktunya nuklir, ya propaganda lah supaya masyarakat melihat bahwa nuklir itu memang kebutuhan ya, dimobilisasi dukungan untuk nuklir. Kok memang sudah saatnya, gitu. Jadi tantangan utama di publik sendiri. Coba aja kalau nanti wacana kan gini, misalnya sudah ada kesadaran ya nuklir berguna, tapi ketika dicanangkan di daerah tertentu masyarakat menolak. Ini kayak oke, gue mau nuklir tapi jangan di daerah gua. Nah itu dia problemnya. Jadi ini yang harus dibuat perencanaan oleh pemerintah ya. Gitu. Itu sih masukan dari saya, tanggapan bisa boleh dikomentarin lagi. Terima kasih. Siap Bang, terima kasih. Propaganda ya Bang, kita ke masyarakat, sosialisasi lah ke masyarakat pentingnya apa energi nuklir untuk ke depannya Indonesia. Mungkin Jul Kalau ada sosialisasi masih Udah. banyak penolakan. Oke. Udah sosialisasi. Kalau propaganda itu kan kesadaran tersembunyi ya. Ya. Siap. Gimana Jul? Tanggapan Jul? Setuju Bang, karena semuanya bilang oke, as long as not in my backyard gitu. Asal jangan di halaman rumah saya aja gitu. Itu bagus tapi taruh di halaman orang lain gitu kan. Karena siapapun kepala daerah yang jadi tuan rumah itu pasti tidak populer karena dia harus dealing dengan LSM apa segala macam kan. Jadi memang butuh political will yang luar biasa atau propaganda yang luar biasa. Itu sih solusinya. Oke. Jadi setuju ya. Mungkin Sarif ada? Bang Alit Bang? Oke. Ya, memang terima kasih Bang Anto ya. Memang challenge-nya di situ dan tadi impact secara politik juga memang mungkin akan unfavorable gitu ya. Tetapi saya pikir pressing issue-nya di sini adalah saat PLN saat ini udah nggak boleh bangun PLTU lagi ya batu bara. Dan nanti akan ada saatnya kami mungkin nggak boleh juga bangun gas gitu. Gas nggak boleh, batu bara nggak boleh, sisanya adalah renewable. Renewable base load opsinya mungkin saat ini hanya hydro dan geothermal. Saat hydro dan geothermal sudah tereksplorasi semua, sudah terpasang dan tersambung ke grid, we have no other choice other than develop new energy. Ini bahasa saya, kita butuh energi baru, apapun itu. Saat ini memang opsi energi baru ini yang memang udah mature itu nuklir. Tetapi kan teknologinya juga macam-macam. Tadi Mas Ijul udah menyampaikan ada fisi, fusi, thorium lah, salt molten reactor, bla bla bla, dan seterusnya. Itu masih akan terus jadi dinamika ya ke depannya. Dan mungkin ada new energy yang lain, saya nggak tahu gitu. Tapi kalau saat itu tiba dan kita tidak punya opsi lain, ya saya pikir mau nggak mau nuklir otomatis gitu ya, urgensinya akan naik. Karena kita nggak punya opsi lain gitu. Antara kita nggak bisa mengakomodasi listrik, pertumbuhan listrik untuk pertumbuhan industri, sehingga industrinya kabur ke luar negeri gitu, mencari tempat lain yang tersedia listriknya, ya atau kita bisa sediakan dan dalam form new energy tadi, ya mungkin nuklir. Potongan dikit tadi ada kira-kira dari hydro satu lagi geothermal itu sampai kita si nuklir punya tempat tuh berapa lama lagi kira-kira? Ya tadi tergantung kecepatan eksekusi ya, tapi kalau di Sumatera dan di Jawa 2035. Itu dengan posisi Jawa sudah disupport oleh interkoneksi Sumatera Jawa dan Kalimantan Jawa. Pak Dr. Anto, sebetulnya bangun nuklir itu sudah banyak contohnya di negara-negara lain. Artinya itu bisa kita tiru ya. Pro kontranya pasti terjadi tapi mereka toh tetap bisa menjalankan. Itu pertama, kita bisa meniru pola yang sudah ada di negara-negara yang punya kekuatan nuklir. Dalam hal ini power plant terutama ya, bertujuan damai. Yang kedua, makanya dinamakan big push,
atau dorongan yang proyek besar kalau istilah Jul atau dorongan yang kuat, artinya memang membutuhkan political will yang kuat. Negara kita, pemerintahan kita sebenarnya sudah beberapa kali melakukan langkah-langkah untuk melakukan satu terobosan atau big push dalam berbagai hal. Satu contoh kasus adalah IKN, itu menurut saya suatu big push ya dalam konteks tertentu, dalam hal ini ibu kota Nusantara. Kemudian juga misalnya kita dalam perhubungan big push untuk membuat namanya kereta cepat Jakarta Surabaya atau sekarang yang sudah terwujud adalah Jakarta Bandung. Dalam hal energi kita harus melakukan hal yang sama, big push. Bagaimana big push itu bisa berhasil secara politik, karena saya ini orang politik gitu ya. Membutuhkan satu struktur kekuasaan yang memang mampu mengelola kepentingan-kepentingan politik. Hal ini adalah koalisi besar di parlemen dalam partai politik yang punya kekuatan untuk meyakinkan masyarakat dan meyakinkan negara melalui kewenangannya, melalui undang-undang menjalankan big push. Dalam hal ini konteksnya contoh misalnya ya adalah membangun energi transisi menggunakan nuklir. Dan untuk catatan, dalam Undang-Undang Cipta Kerja kita sudah termaktub soal pengembangan nuklir untuk kepentingan energi. Jadi sebetulnya sudah ada namanya suatu kemauan dari pemerintahan Jokowi yang sekarang dalam melangkah menuju pada transisi energi, meninggalkan greenhouse atau emission net zero emission menuju energi terbarukan nuklir, ini adalah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Ya, ini banyak yang belum tahu publik, karena publik Undang-Undang Cipta Kerja ini problemnya soal buruh aja gitu ya, upah murah buruh, investasi itu. Padahal ada satu yang membuat kita bisa menjadi negara superpower dalam hal ini mengembangkan energi nuklir. Gitu Pak Anto, makasih. Baik, terima kasih para provokator. Mungkin tadi ada apa? Pendapat. Gimana? Silakan Bang, silakan Bang. Ya, oke, tanggapin dikit ya. Ini pasti akan terjadi pro kontra energi nuklir. Tadi dari Pak Alit bagus ya, harus kekuasaan ya, harus kompak segala macam. Tapi satu hal yang harus dipertimbangkan di era sekarang ya, belajar dari pengalaman ya. Pro kontra ini jangan terjadi antara negara atau kekuasaan dengan rakyat. Ketika pro kontranya terjadi dengan rakyat, itu bisa-bisa nanti keluar fatwa MUI ya, nuklir haram, selesai program. Gitu. Terima kasih. Pak Anto, jangan kita bawa ke MUI, kita bawa ke MK, karena ini kan soal konstitusi Pak Anto. Ada lagi Bang Anto? Bang? Cukup. Oke, siap. Bang Ilham Sasmita, dipersilakan. Tadi mungkin udah ada titipan nyampe ke saya nih, dipersilakan Bang. Sebetulnya tadi Ilham duluan yang nanya, cuman karena Pak Anto angkat tangan ya Anto duluan Ham. Oh, udah nggak ada ya, udah nggak ada. Oke, baik. Di antara teman-teman yang ada di online maupun offline, mungkin ada yang mau di-floorkan kembali kepada para provokator. Tidak, mungkin dari Bang Alit ada pertanyaan kepada Jul atau Sarip, atau sebaliknya Jul kepada Bang Alit atau Sarip. Dipersilakan. Sepertinya apa yang disampaikan Bang Ijul dan Bang Adit dan apa yang saya sampaikan dan juga diskusi yang berkembang tadi sudah pada satu pemahaman yang sama. Satu adalah keinginannya sudah ada, dekarbonisasinya sudah berjalan, net zero berjalan, program-programnya sudah ada. Cuman problematika terbesar kita adalah political will gitu ya, adalah persoalan regulasi, adalah persoalan regulasi nanti turunnya adalah soal bisnis gitu ya, supply chain, bisnis, kesempatan para pengusaha untuk bisa terlibat, karena tadi tidak bisa hanya negara yang terlibat. Itu political will. Yang kedua adalah bahwa ada kenyataan yang nggak bisa mundur, ini harus maju terus. Pada momentum itu
kita mau terlambat atau memulai dari sekarang. Itu yang saya tangkap dari Mas Adit ya, 2035 base load-nya sudah nggak bisa dikembangkan lagi gitu ya, harus ada energi terbarukan. Dalam hal ini satu optionnya adalah nuklir. Kita ketahui juga yang ketiga, nuklir ini menjadi pro kontranya yang disampaikan Dr. Anto. Ya kita sudah tahu sebetulnya. Padahal tapi gini, kalau saya ini namanya big push, punya kekuatan politik, ya jalan aja. Nanti ditolak ya kita ketemu cara menanganinya, nanti prosesnya susah atau mahal atau lama, ya kita ketemu cara lainnya lagi. Toh dunia sekarang makin terbuka, demokratis, kita nggak kemudian teknologi yang namanya komputer, internet juga semakin maju. Saya pikir percepatan, lompatan itu kalau kita punya pemimpin yang tepat, pemerintahan yang tepat, ini bisa terjadi. Makasih. Silakan. Rip, kira-kira ada pernyataan atau mungkin pertanyaan buat provokator yang lain, termasuk Mbak Melvina ya, feel free ya Mbak ya, dipersilakan. Tahu Jul? Ada Jul? Ke Bang Alit nih mungkin soal geopolitik dan segala macam gitu. Ditunggu juga teman-teman yang mau masih ada yang mau bertanya kepada para provokator, dipersilakan aja. Oh oke, ya Tan. Silakan Tan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, Titan dari Teknik Mesin 2014. Izin bertanya, jadi kan tadi mungkin ini lebih ke gerakan dari government-nya untuk big push gitu. Tapi kalau aku kebetulan dari sebagai auditor sustainability, jadi banyakan tuh kayak audit terkait RSPO, Roundtable Pak Moil, kemudian ISPO, ITSNC, EPR, FS2, and so on. Itu kan gerakan untuk istilahnya sustainability-nya itu bukan dari pemerintah gitu. Jadi atau dari swasta gitu. Jadi banyak konsorsium swasta gitu bergabung di mana kalau di sawit itu kalau lu ikut standar RSPO lu bisa ngejual produk sawit lu dengan harga yang lebih premium gitu. Nah tadi lebih banyak bergeraknya adalah pushnya itu dari pemerintahnya. Kalau misalnya yang dari swasta itu kira-kira apakah mungkin untuk dilakukan dan apa contoh konkretnya atau benchmark yang kita bisa tiru? Apakah ada best practice di negara lain yang bisa mungkin kita tiru? Karena kalau gue rasa sih sebenarnya big push tapi tetap harus mikirin sisi sustainability-nya atau keberlanjutannya. Karena kalau misalnya big push tanpa sustainability kita udah mengalami itu dan itu sangat ngerusak dari sisi lingkungan dan dari segi sosial kita gitu. Dari gue sekian, mungkin itu dari abang-abang ada jawaban terkait itu. Terima kasih. Ya Mas Titan, makasih. Ini untuk dari, saya pernah ngobrol ya sama salah satu mantan wamen lah di kabinet periode kemarin di COP 28. Beliau menyampaikan gini, sebenarnya transisi energi ini itu sektor swasta banyak dorong, cuman memang sektor swastanya di bidang finance yang biasanya dorong, bukan di bidang energi. Nah, sampai dia memperumpamakan ini ibaratnya secangkir teh panas itu yang lebih panas tatakannya gitu. Karena sektor financing ini cukup agresif gitu ya, terutama menerapkan skor ESG gitu kan. Dan faktor sustainability. Sekarang praktis untuk new pembangkit batu bara, coal, PLTU baru itu sulit sekali mendapatkan funding, gitu. Hampir nggak bisa gitu. Beberapa IPP itu gagal mendapatkan funding di PLN. Nah, jadi push dari sektor swasta gitu ya, itu cukup besar gitu. Dorongan untuk meningkatkan sustainability, kemudian narasi-narasi suatu perusahaan mendukung transisi energi itu sangat penting untuk mendapatkan pendanaan di hari ini, gitu. Maka tadi yang saya sampaikan, accelerated renewable energy development dan lain-lain itu adalah juga langkah PLN untuk membangun narasi transisi energi. Diantaranya untuk mendapatkan pembiayaan yang kompetitif, seperti itu. Ini pas banget ya, jadi
tadi itu saya ngobrol dengan pelaku industri pelayaran shipping ya. Pas ngobrol-ngobrol tentang renewable energy dia bilang gini, ya saya di industri, setidaknya di industri pelayaran ya, industri shipping itu belum merasakan push dari government, belum merasakan paksaan dari pemerintah. Nah, ya jadinya nyaman ya, tapi beliau khawatir kalau tiba-tiba ada regulasi yang dipush dari internasional. Nah itu nggak akan siap gitu, nggak akan di-prepare, tiba-tiba ada regulasi dari internasional harus comply ABCD kalau kapalnya mau sandar ke ini misalkan. Nah kalau itu terjadi tiba-tiba, collapse semua shipping agensi yang kecil-kecil itu bakal collapse gitu dan bakal kemakan gitu. Dan dia berharap semoga pemerintah bisa mengepush itu sebelum padanya nanti, karena dia udah punya feeling di bisnis pelayaran dan shipping itu. At some point itu internasional agensi itu pasti akan ngepush gitu. ABCDFG harus comply kalau mau sandar di port ini misalkan. Nah itu disaster kalau buat yang kecil-kecil gitu. Jadi itu saya kira poin yang perlu digarisbawahi gitu. Ya kebetulan saya kan di Pertamina Transkontinental ya, kapal. Tantangan kita membangun electric vessel misalnya atau green atau smart port memang sudah jadi tantangan global dan udah masuk ke Indonesia. Di beberapa negara kan memang kayak pelayaran ke pelabuhan itu kan ada internasional, IMO Code, ISPS gitu ya, memang standar-standar internasional. Cuman memang satu, ada kenyataan di lapangan Pak Jul, kapal-kapal kita itu masih dibutuhkan, shortage gitu kapal itu. Kurang banyak. Jadi sedangkan untuk investasi membuat kapal baru, butuh lama. Jadi akhirnya yang beredar adalah kapal-kapal tua dan kapal-kapal yang sudah ada. Makanya mereka permajaan di docking, permajaan. Kalaupun mereka harus misalnya besinya tipis diganti, besinya tipis, mesinnya rusak diganti mesinnya. Cuman sekarang perkembangannya memang sudah ada dual gitu ya. Yang pakai solar, pakai hidrogen gitu ya. Kemudian sudah ada electric vessel untuk sekitar kolam pelabuhan saja, karena kalau untuk sail away itu masih sangat mahal dan belum memungkinkan mesinnya, listriknya untuk melalui misalnya gelombang yang terlalu kuat di lautan lepas gitu memang belum masif. Tapi kalau untuk harbor tug, untuk cuma sekitar pelabuhan sudah mulai banyak, ada proven di Cina, di Denmark, dan kami sendiri udah investasi untuk electric vessel untuk di pelabuhan harbor tug sudah, dan smart dan green port juga udah kita mulai investasi gitu ya. Tapi itu problem shortage dalam bisnis kapal itu tadi, kalau investasi lagi mahal padahal kebutuhannya tinggi, karena sekarang kan itu kan naik turunnya sesuai naik turunnya harga minyak. Dan kecenderungan ketika harga minyaknya rendah ya kita juga turun, karena kita kan isinya gitu ya. Kemudian tapi kalau lagi misalnya harga minyaknya naik ya nanti perusahaan oil company ngebor lagi, eksplorasi lagi, nah kita butuh lagi gitu loh. Kapal itu tiba-tiba jadi permintaan meningkat, jadi memang naik turun. Tapi saya setuju ke depan ya industri kepelabuhan, industri perkapalan mau tidak mau mengikuti teknologi dan renewable yang baru dengan pada masa sudah ketemu ini ekonominya lah, skala ekonominya gitu. Terima kasih. Baik. Boleh Ya, tanggapan silakan, Oh, ya. Tan. Yang mungkin terkait yang financial sector, yang ESG gitu-gitu, mungkin kalau di Indonesia aku ngelihatnya itu masih setengah-setengah, di mana sebenarnya dia hanya membatasi terkait sektor industrinya aja, kayak say no to coal industry semua atau say no to industri semen gitu. Jadi masih per sektor industri yang tidak, atau kayak say no to sigaret ya, rokok gitu. Tapi belum ke let's say kayak misalnya satu spesifik industri
kayak harusnya kan kalau ESG itu lebih kayak dia prinsip dan checklist gitu ya. Misalnya kayak kita udah nggak gunain biosolar atau diesel lagi nih untuk menggerakkan genset kita udah pakai energi terbarukan yada gitu. Jadi menurut gua belum spesifik dia, walaupun sektor industrinya ini masih masuk dalam sektor industri hijau, tapi ketika dia masih pakai solar ya menurut kalau di luar negeri tuh mungkin udah ya tidak diinvest lah gitu. Tapi kalau di Indonesia tuh masih bagi sektor aja, sektor industri coal enggak, ke sigaret enggak, atau ke semen enggak gitu. Sama yang terkait tadi benar banget sepakat kalau misalnya regulasi internasional itu bakal mempengaruhi kepentingan dalam negeri jadinya gitu kan istilahnya. Gue lebih ngelihatnya lagi kayak misalnya kita big push contoh untuk hilirisasi yada tapi dalam artian kadang-kadang tuh rantai pasoknya itu ada diisi oleh kayak perburuhan gitu atau human trafficking atau pekerja anak atau labor yang minimum wage banget gitu. Jadi menurut gue selain dari segi lingkungannya aja yang dicoba untuk di highlight, tapi dari segi sosial menurut gue juga perlu ada perhatian khusus di situ karena sustainability itu nggak hanya bicara terkait lingkungan tapi juga secara ekonomi dan sosial ya. Dari gue mungkin itu aja. Ya. Oke, siap. Jika ini Mbak Melvina tadi mungkin ada satu hal Mbak yang mau disampaikan. Misalnya apa? Ada, nanti kita coba dulu aja. Silakan Mbak. Iya. Oke Mas, tadi memang saya banyak mendengarkan ya, jadi mungkin kalau secara pengalaman saya masih jauh dibandingkan dengan mas-mas yang ada di sini gitu. Jadi memang kalau saya mungkin akan lebih sedikit share mengenai challenge yang ada di industri yang ada sekarang. Juga mungkin selain di Helio atau industri solar panel dari Bakri Group, saya juga terlibat di organisasi Pak Anin, APEC Business Advisory Council. Nah, di mana Pak Anin juga menyuarakan tentang pentingnya EV supply chain dan di mana di Asia Tenggara sebenarnya banyak di sana itu saya melihat kalau negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Filipina dan Vietnam gitu ya, mereka banyak ingin look up ke kita gitu sebenarnya untuk sektor EV supply chain ini ya. Memang dari segi supply nikel kita memang nomor 1 gitu. Jadi saat ini yang kita lakukan di sektor Business Advisory Council untuk negara-negara APEC gitu, kita ingin mendorong regulasi yang dapat memudahkan untuk sektor supply chain ini, di mana untuk Indonesia mungkin saat ini kita masih dalam tahap awal gitu ya, belum terlalu banyak perkembangan di sektor ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa mendorong regulasi terkait dengan EV supply chain, terutama mungkin dari sektor trade di komponen-komponen yang ada di sana. Dengan harapannya Indonesia juga bisa lebih dikenal gitu untuk sektor EV nantinya. Siap Mbak, terima kasih atas pendapatnya. Kemudian mungkin kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, berhubung kita juga akan sampai jam 4 sore ini gitu ya. Mungkin akan saya berikan sebelum mencapai ke penutupan dari saya, ada closing statement atau top of mind dari masing-masing provokator yang hasil dari acara diskusi ini. Dipersilakan Bang Alit atau dari Mbak Melvina atau Sarip atau Jul, dipersilakan siapa? Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih ya, ini ke Discordia udah diundang. Tapi saya pikir juga dalam konteks kebijakan itu memang tadi Bang Ali menyampaikan dengan baik, not only we should try to achieve net zero emission, but how we can also achieve net zero poverty. Ini menurut saya ya, dalam kacamata geopolitik begitu ya, tidak hanya nuklir Bang Ali, tetapi isu transisi energi ini juga merupakan tarik-menarik kepentingan antara negara-negara besar gitu. Di antaranya 5 tahun lalu begitu ya, lelang di PLN untuk wind and solar, itu rata-rata pemenangnya mungkin dari Jerman, dari Amerika seperti itu. Tetapi
2-3 tahun terakhir ini sudah berbeda begitu. Rata-rata pemenangnya dari China dengan harga yang sangat kompetitif dengan teknologi yang sangat menarik. Nah, akhirnya kemudian Amerika merespon dengan meluncurkan Inflation Reduction Act, di mana mereka hanya mau mengimpor gitu ya barang-barang yang terafiliasi lah oleh Amerika gitu ya, atau friendly, American friendly lah mungkin bahasanya. Nah, saya pikir ini peluang bagi Indonesia begitu ya, kalau kita bisa dengan cermat mengambil posisi yang pas gitu ya dalam global value chain, kita bisa masuk gitu ke market US untuk produk-produk yang terkait dengan transisi energi. Dan tidak hanya itu, tentunya yang lebih luas lagi ya. Produk-produk lainnya juga yang terkait dengan Inflation and Reduction Act. Nah, saya pikir ini yang penting gitu ya, tidak hanya tidak hanya kita achieve net zero emission, tapi di saat yang sama kita juga mencapai net zero poverty, bahkan juga menjadi negara yang maju dan juga membuat masyarakatnya berdaya. Saya pikir itu yang penting dan saya bisa angkat menjadi closing statement. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Syarif. Kemudian mungkin dari Mbak Melvina dari kacamata private sector, silakan Mbak, top of mind maupun ya sekaligus closing statement dari acara kita hari ini. Ya, terima kasih Mas Khalid, Mas Ardi untuk waktunya dan undangannya untuk Pak Anin dan kesempatannya juga. Di sini saya bisa menggantikan Pak Anin untuk diskusi dengan para pakar dan lintas organisasi. Jadi pembicaraannya tadi cukup menarik walaupun saya lebih banyak menyimak dan mencatat ya karena banyak informasi baru yang jujur saya dapatkan dari diskusi hari ini. Saya juga sangat ingin ke depannya jika bisa ada diskusi-diskusi seperti ini gitu yang bisa menambah tidak hanya menambah wawasan tapi juga menambah koneksi, kita juga bisa bertukar pikiran dengan lebih terbuka. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih juga Mbak Melvina. Kita lanjutkan dari Jul. Dipersilakan Jul, closing statement dan top of mind dari acara ini. Jadi tadi kan ada gap ya terkait dengan berapa gigawatt yang harus kita bangun kalau untuk mencapai goal seperti yang dicantumkan di undang-undang kan. Nah, peraturan pemerintah atau rencana umum energi nasional dan sebagainya gitu. Nah, dari beberapa case yang tadi diangkat kayak misalkan floating solar panel itu kan 100 sekian megawatt ya. Kemudian yang di Sidrap itu kan yang angin itu kan 75 megawatt kan. Berarti katakanlah satu proyek seperti itu 100 megawatt ya in average gitu. Artinya untuk 1 giga berarti kita butuh 10 proyek seperti itu kan. Nah kalau untuk 100 giga berarti ada 1000. Nah kalau kita like-nya 200 berarti ada 2000 proyek seperti itu. Dan proyek seperti itu kan sangat lokal. Dalam artian yang saya akan membayangkan akan ada 2000 proyek seperti itu ya yang masing-masing 100 megawatt. Dari Sabang sampai Merauke kan, yang bentuknya tergantung dengan potensi lokal. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingat Piala Dunia sebelumnya ya, ketika Jerman menghabisi siapa itu yang menang oke banget, kemudian mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat, Jerman versus Argentina lah. Karena Jerman itu membangun pusat pelatihan lokal gitu, timnas Piala Dunia Jerman gitu. Nah saya membayangkan ketika 2000 proyek tadi masing-masing 100 megawatt tersebar dari Sabang sampai Merauke dan setiap proyek mempertimbangkan SDM lokal. Misal ada kewajiban membangun SMK-kah, university kah, ada jaminan keterlibatan orang dari university dalam radius sekian kilometer misalkan. Itu akan menjadi loncatan yang lumayan untuk Indonesia gitu. Dalam rangka dari sudut pandang SDM dan manajemen talenta terutama SDM lokal gitu. Jadi proyek itu saya harapkan tidak lepas dari perspektif pengembangan SDM lokal. Itu harapan saya. Baik,
Terima kasih Jul, menarik insight-nya. Kemudian mungkin dari founder Discordia dipersilakan, Bang. Terima kasih kepada Pak Zulkaida dan juga Pak Adit yang telah, dan juga para tamu dan peserta diskusi yang sudah hadir memberikan pandangannya, sehingga diskusi kita ini semakin tajam. Kita bertengkar pada beberapa poin tadi. Satu ya, bagaimana energi transisi terjadi, perkembangannya di Indonesia dalam hal ini dalam potret PLN ya, transformasi dalam energi di PLN. Yang kedua adalah bagaimana kita digambarkan research di BRIN terkait dengan energi transisi. Hal ini adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan big project untuk bisa memunculkan satu supply chain dan ahli-ahli terkait dengan energi transisi dalam hal ini nuklir. Yang ketiga adalah bagaimana pemerintah mampu memberikan satu kebijakan yang lebih kuat lagi untuk mendorong transisi energi ini. Ini adalah seri kedua dari diskusi yang akan terus kami lakukan, dan kita akan ada tema-tema yang berbeda yang bisa memberikan masukan kepada banyaklah sektor, terutama stakeholder yang sekarang lagi sibuk dengan memperebutkan suara rakyat dalam pemilu 2024. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini bisa memberikan masukan kepada mereka. Kita mendorong siapapun yang menang nanti, pemerintahan yang baru nanti bisa muncul pemerintahan yang legitimate, pemerintahan yang terbaik, yang didukung oleh rakyat dan mempunyai itikat yang kuat untuk membawa Indonesia masuk kepada negara-negara maju yang bisa memanfaatkan energi transisi dan membangun peta politik dunia yang lebih baik dalam menghadapi yang namanya climate safe future. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara kita hari ini, para tamu undangan sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Saya pikir semua sudah di wrap up gitu ya. Dan kita perlu apa? Pemberian, oke. Sebelum acara habis ini adalah kita untuk memberikan sebuah plakat ya, Nif ya. Oke, baik. Teman-teman sekalian, untuk acara diskusi kita hari ini kita tutup. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada seri ketiga, seri keempat, pokoknya sampai teman-teman ini bisa didengar masukannya oleh pemerintahan dan presiden terpilih nanti. Mungkin dari siapa yang ngasih ini? Oh, nah. Ini si siap. Terima kasih Pak Adit telah berkenan hadir memberikan pandangan dan pikirannya. Sampaikan salam hormat kami kepada Pak Darmawan Prasojo. Kita mendukung setiap langkah yang dilakukan oleh PLN sekarang demi Indonesia yang lebih maju dan lebih maju lagi. Zulkaida. Terima kasih Dr. Zulkaida Akbar yang pulang ke Indonesia baru 6 bulan menjadi ASN BRIN dari Florida State University dalam bidang eksperimental nuklir partikel fisik. Mudah-mudahan ilmunya bisa berguna buat bangsa dan negara. Dan apa yang dicita-citakannya tadi bisa terwujud. Kita makanya harus bersatu bersama Pak Zul. Peneliti, politikus, kebijakan publik bisa mewujudkan itu semua. Terima kasih Pak Zul. Saya Khalid Jabidi. Saya ini kan gini, dalam forum ini adalah bagaimana teman-teman alumni muda ITB bisa manggung, bisa memberikan kontribusi pikirannya pada masa-masa musim kampanye Pilpres yang orang hanya memperebutkan suara.
kita tidak bisa memberi dukungan elektoral seperti partai politik atau ormas, tapi alumni ITB bisa memberikan dukungan validasi bahwa yang dilakukan oleh para capres-capres ini benar adanya. Sehingga alumni ITB menjadi satu semacam verifikator pada gagasan-gagasan dan memberi masukan kepada pemerintahan yang akan datang. Ini dimaksudkan begitu Pak Andi forumnya. Nanti next time seri ketiga Pak Andi bicara, atau seri keempat kita aturlah nanti ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Komut. Terima kasih. Kecuali Pak Agus Marto. Agus Marto tiap hari rajin. Pokoknya rajin.